Kembali lagi di Poros Salang bersama dengan saya Fuad dan nanti ada Patrick dan Robi seperti biasa. Ini episode ketiga yang tayang semasa pandemi corona ini ya. Hari ini temanya adalah where, when, what atau apalah gitu, gue lupa dikasih sama Robi. Intinya cuma bercerita tentang pertandingan yang memorable. Sebenarnya pertandingan MU sih gitu, cuma gue malahan pertandingan MU tuh cuma 2 yang memorable, itu pun jujur aja nggak gitu relate karena gue jauh gitu. Kecuali mungkin gue di stadionnya ya gitu, beda. Tapi ya beberapa juga ada kok pertandingan lokal yang gue nonton di TV tapi sangat berkesan bagi gue. Gue mau mulai dengan yang pertama itu Euro 1988. Ini Euro pertama yang gue tonton. Euro pertama yang gue tonton lumayan lengkap. Jadi kenapa terkesan sama Euro 88 itu? Karena umur gue 10 tahun. SD kelas 5, kelas 4 ya, kelas 4. Kemudian 8788 ya, kelas 4 gue mau naik kelas 5 itu. Gue dibangunin bapak gue tiap malam pas ada pertandingan Belanda dan Inggris sih. Iya enggak, iya banyak lah ya, pokoknya beberapa ya itu terutama lah. Jadi gue nonton di rumah nenek gue karena gue belum punya TV itu. Rumah gue sama rumah nenek gue tuh di Kampung Keling cuma sekiloan. Jadi lu pengen gue dibangunin jam 11 malam, biasa jam 7 gue tidur. Dan gue dibangunin sama bokap. Jalan tuh sekitar sekilo gitu ya, malam-malam 11 gitu di Kampung Keling. Ke rumah nenek gue ya untuk nonton gitu loh. Yang gue ingat pertama yang pas Inggris kalah sama Belanda 3-1 kalau gue nggak salah. Kemudian semifinal yang Belanda ngalahin Jerman, waktu itu gue udah mulai baca. Yang gue tahu itu pertandingan klasik kalau gue nggak salah ya. Iya benar lah, Belanda Jerman. Sama final sih yang gue paling ingat tuh 88 Belanda Soviet. Golnya Van Basten udah pasti, yang itu ikonik lah ya. Mungkin lu bisa googling segalanya, bahkan generasi sekarang juga bisa lihat di Google lah kan gitu, di YouTube. Tendangan Van Basten dari ujung sisi kanan kotak penalti di volley, bolanya itu umpan Jan Wouters kalau gue nggak salah ya, apa Gullit gue lupa. Selain gol pertamanya Gullit tuh pakai sundulan gitu kan. Tapi ya gue ingat banget tuh Soviet justru yang lagi jago juga gitu. Jadi yang gue ingat tuh kipernya si Renat Desaev, kemudian ada Oleg Protasov striker, gelandangnya ada Alexei Mikhailichenko gitu ya. Memang Belanda yang memang lagi terang banget setelah 2 kali masuk final Piala Dunia nggak juara. Bahkan di Meksiko 86 juga mereka nggak ikut. Tapi di 88 itu luar biasa total footballnya si Rinus Michel gitu. Sampai akhirnya Belanda juara dan jersey-nya itu kan ikonik banget. Gue hafal tuh masih kiper Hans van Breukelen, kemudian back kanannya ada Van Tiglen, back kiri Van Arle, kemudian ada Ronald Koeman libero, ada Frank Rijkaard. Gelandang favorit gue waktu itu Gerard van den Berg. Kemudian ada juga Jan Wouters. Ronald Koeman ada saudaranya tuh Erwin Koeman, tapi cuma main sekali apa 2 kali gitu ya, bukan main inti lah gitu ya. Di luar ada Gullit, Basten, Wim Kief tuh strikernya juga salah satunya. Jadi 88 itu akan selalu gue ingat ya karena mungkin itu jadi kejuaraan besar pertama yang gue tonton lebih banyak. 86 gue udah nonton Piala Dunia, cuma kan sedikit kalau nggak salah partainya yang disiarin dan belum terlalu ingat lah gue, kecuali yang pas final Jerman Barat sama Argentina, kemudian Inggris Argentina sama Prancis Argentina, Prancis Jerbar gitu, gue lupa lah gitu. 88 tuh oke karena udah sekolah SD, ya 86 udah sekolah juga sih. 88 itu setiap pagi setelah malamnya ada pertandingan, besok tuh main bola di sekolah tuh itu kalau kiper jadi Hans van Breukelen atau Renat Desaev atau Walter Zenga, atau jadi back kirinya back tengahnya Barisi itu udah main gitu ya. Maldini belum kalau nggak salah, apa udah gue lupa lah ya. Rata-rata sih kalau striker udah pasti jadi Van Basten, kalau back tuh jadi Ronald Koeman gitu loh. Itu 88 gue ingat.
Kemudian kedua yang gue inget 90 sih biasa aja, gue nggak mau bahas banyak karena ya biasa gue nonton gitu ya. 90 gue udah punya TV, gue nonton di rumah. 92 juga apalagi gitu ya, garing. 94 nggak ada. Justru 92 itu yang gue paling ingat. Salah satu ini lanjut, pertandingan kedua yang gue sangat ingat adalah final Perserikatan tahun 92, PSMS sama PSM Makassar. Gue orang Medan, sering nonton di Kebun Bunga maupun Teladan gitu ya, di bawah bapak gitu. Terus nggak pernah PSMS juara tahun 85 itu, gue kelas 1 SD, masih belum terlalu memahami euforianya, jujur aja. Cuma besoknya tuh semua jadi ponirin Meka, kiper. 92 itu gue SMP kelas 3 kalau gue nggak salah. Ya gue ke SMP kelas 3 itu. Itu setelah lama tidak masuk final nih, PSM masuk final. Jadi yang gue ingat di Medan itu, di daerah tempat gue nggak ada yang keluar nonton bola, semuanya nonton PSMS lawan PSM. Diunggulkan PSMS saat itu. Yang gue ingat kipernya Sis Giardi, terus back tengahnya tuh Andreas libero tuh pelatih SSB gue, dijulukin Sochin On-nya Indonesia. Sochin On itu libero legendarisnya Malaysia. Kemudian ada Soeharto Ade yang sempat jadi pelatih PSMS sekarang, beberapa waktu lalu. Ada Azwardin Lubis. Azwardin Lubis itu boncel kayak Maradona, tapi orang lebih tahu abangnya dia, almarhum Zulkarnain Lubis, itu dijulukin Maradona dari Medan waktu itu. Cuma Zulkarnain Lubis udah nggak main, sorry. Azwardin Lubis itu di sayap kiri kalau nggak salah. Kemudian gelandang ada Bambang Usmanto, ada Edwin Daud kalau gue nggak salah. Bambang Usmanto tuh kapten gitu ya. Nah, itu kita ada, PSM bisa juara, beneran juara, karena diunggulkan, beda sama PSM Makassar ya. Jadi kebobolan duluan, terus babak pertama dapat penalti menit 30-an kalau nggak salah, Soeharto nggak gol, melenceng bolanya, gue ingat tuh melenceng gitu ya. Drop nih semua nih di Medan, gue nonton sama bapak gue gitu ya. Terus babak kedua itu PSMS golin, Azwardin Lubis benar. Tapi di menit 90-an itu yang kita berpikir udah ini penalti deh nih gitu. Itu perpanjangan waktu apa injury time gue lupa ya. Gitu ya. Pokoknya golnya itu menit 90-an. Kita pikir itu penalti apa seri, perpanjangan waktu gitu lah, gue ingat. Tapi yang jelas gol pemain PSM itu yang Mustari Ato ya, sama yang gue ingat tuh bokapnya si ini kalau nggak salah Bahar Muharram, bokapnya siapa tuh yang bek kanan junior yang gue suka sih, itu pemain siapa, Mangku Alam, Asnawi. Bokapnya Asnawi itu main kalau gue nggak salah gitu ya. Jadi gol terus PSMS kalah. Itu gue lemes. Nah itu habis pertandingan sekitar jam 9 apa jam setengah 10 gitu ya. Gue keluar terus ngumpul sama anak-anak itu pada sedih udah semua. Jadi itu nggak akan lupa gue, 92 itu final Perserikatan gitu loh. 2 pertandingan itu yang gue sangat ingat. Kemudian Euro 96 itu overall malahan, nggak cuma satu partai. Kenapa gue nggak bisa lupa Euro 96? Karena itu gue judi bola tahun 88, Piala Toyota yang pertama itu gue udah mulai taruhan. 90-an gue udah main sama Bandar tuh di Kampung Keling ada gitu ya. 96 itu ya kita udah tahu aja, pokoknya tiap weekend yang dibuka partai apa, kita urun patungannya sama kawan-kawan gitu kan, bela tim apa barengan biasanya, apakah MU, kalau Italia biasanya, kalau nggak AC Milan, Juve gitu ya. Nah Euro 96 pun udah gitu, 94 udah juga. Terus 96 itu yang gue paling ingat karena gue tamat SMA itu lagi libur, baru habis naik-naikan kelas, gue ketahuan sama bokap masalahnya, jadi gue nggak bisa lupa itu. Gue ketahuan di partai semifinal Ceko sama Portugal kalau gue nggak salah ya. Soalnya semifinal pertama itu Inggris Jerman, Inggris kalah ya, gue kan fans Inggris ya gitu, kalah penalti walaupun udah sempat unggul duluan segala macam. Jerman yang di awal turnamen tersendat-sendat segala macam, akhirnya bisa nahan seri Inggris, kemudian di penalti itu si Gareth Southgate tuh nggak gol tuh penaltinya, gue ingat gitu ya. Unggulnya yang pertama yang golin Inggris tuh Alan Shearer. Nah setelah itu nggak salah Inggris main jam 11 apa jam 10, gue lupa lah, pokoknya
antara semifinal pertama sama semifinal kedua itu ada jeda. Jadi kalah nih Inggris gitu kan, kalau taruhan rata-rata 2 kali 4-5 kan, lu udah tau lah, paling lu main bola jalan kan gitu. Nah setelah partai Inggris Jerman itu, gue tidur nih depan TV gitu ya sama bapak gue gitu kan, nungguin yang semifinal kedua tuh Ceko sama Portugal ya lah, benar kalau nggak salah, ntar lu koreksi aja, gue lupa. Bokap gue ke depan gitu ya, mau kamar mandi. Terus tiba-tiba rumah gue ruko tuh di Medan. Tiba-tiba dari jalanan nih seberang gitu, lo ya gue jalan raya ruko gitu, ada balkon gitu kan, temen gue lewat, mereka mau makan di Pagaruyung, ngeliat siluet orang tuh mereka pikir itu gue yang belum tidur gitu kan, teriakin anyut ya Inggris, anyut itu istilah anak main, artinya kalah gitu udah gitu ya. Gue yang udah tidur anjrit gitu kan, bokap gue cuma ngeliat, ya udah gue tahu tuh siapa yang lewat, 3 orang gitu. Udah begitu kelar balik dari kamar mandi di depan, bokap gue ke ruang TV, dia cuma nanya gini, kok taruhan katanya gitu. Gelagapan dong kita, anak umur 18 tahun gitu ya. Iya ngotot, enggak, gue bilang gitu. Terus kata bokap gue, itu tadi disebut lah nama temen gue, gue tahu sih, itu tadi katanya gini anyur segala macam. Enggak, gue masih ngotot. Bokap gue marah kan, misalnya, ya, kau jangan bohong gini, kalau taruhan masih 18 tahun juga gini. Kira gue ngaku, gue bilang iya taruhan, cuma taruhan makan, gue bilang gitu. Habis itu gue udah nggak semangat lagi nonton Ceko Portugal. Terus yang gue ingat tuh gue pegang Portugal kalah lagi gitu. Karena Ceko underdog banget tuh 9-6 kan gitu, sampai final walaupun kalah di final gitu, walaupun mainnya bagus-bagus tuh, ada Poborski, Patrick Berger, terus kipernya juga siapa ya, bukan Pavel Snieček lah, siapa, Radek Babel, Nedved gitu kan. Ceko tuh underdog tapi ternyata bagus gitu. 9-6. Kemudian lagi yang gue ingat, final champion 99 malahan gak terlalu gue, karena gue orangnya jarang nobar. Gue nonton di rumah, hampir 95% gue nonton bola di rumah, kecuali beberapa pas gue di Medan tuh gue nonton bareng temen-temen gue di rumah temen gue gitu, berlima berenam gitu. Woi, final champion 95 malahan gue ingat. Ajax sama Milan ya, aku nggak salah, itu Ajax juara, golnya si Kluivert. Karena kalau gue nonton di rumah temen gue ini, dia orang kaya tuh ukurannya lu punya parabola gitu ya, jadi lu bisa nonton parabola. Nah zaman dulu kalau lu punya parabola, lu dapat channel Prancis, kalau udah di atas jam 12 tuh filmnya semi bokep. Jadi kalau dulu Piala Champions kita nonton di rumah teman kita ini, walaupun kita besok sekolah gitu ya, kita seneng. Kenapa? Karena kita nonton semi gitu. Jadi itu gue ingat 94-95 finalnya juga gitu tuh, nonton ramian ber-7 ber-8 gitu di rumah temen gue di Kampung Geling. Ya nonton semi bokep dulu bos gitu. Nonton itu kelar baru nonton bola gitu. Kalau final Champions 99 MU ya biasa aja, gue nonton di rumah sendiri gitu kan, mau nangis. Terus pas Sheringham golin pertama, gue cuma teriak gol gitu kan, gue seneng. Terus begitu Solskjaer golin 2-1 tuh gue lompat-lompat, nyokap gue bangun sama nyokap gue yang bokap gue bangun, kenapa kau gitu. Enggak ini MU menang. Udah selesai 99, habis begitu doang lah. Yang gue ingat lagi satu partai yang gue gak bisa lupa, itu semifinal Liga Indonesia tahun 2001, PSM lagi Makassar. Itu gue nonton di GBK, sama anak Medan. Nah jadi di hari semifinal itu ada 2 orang temen gue datang dari Medan, nyampe Jakarta jam 11, kemudian ketemuan sama gue di PS jam 1-an. Nah sebelum dia junior gue, jadi dia datang dulu dari Medan, terus abangnya datang dari Bandung jemput adiknya ini sekalian ketemu, karena abangnya itu seletingan gue, plus ada satu lagi temen gue ini anak Medan juga, cuma dia dari Depok. Jadi kita berlima ketemuan di PS jam 1. Nah malam sebelumnya yang dari Medan udah bilang sama gue, dia udah SMS, habis nonton bola
dugem ya gitu. Karena itu gue suka nongkrong di Hard Rock dulu gitu. Gue udah ketawa, ya udah oke, mau kemana? Gue bilang Hard Rock lah, Hard Rock. Dia bilang gitu. Oke, abis Hard Rock Matabar, dia bilang gitu, karena Matabar lagi happeningnya lah itu gitu ya. Ya udah oke, gue bilang. Terus nanti janji pokoknya aku jemput di PS segala macam bla 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 bla. Gue jemput di PS jam 1, ketemu makan siang segala macam. Part itu main jam 5 kalau gue nggak salah, apa jam 4 gue lupa. Dari PS kita pulang dulu ke rumah om gue di Palbatu karena gue tinggal di situ. Nah, setelah dari Palbatu kita berlima plus om sama tante gue ikut nonton. Bertujuh kita berangkat ke GBK, sampai di sana ketemu anak-anak Medan juga. Kita nonton di VIP Timur kalau nggak salah ya. Ya VIP Timur lah gitu. Kita nonton di VIP Timur bertujuh sama teman-teman beberapa anak Medan yang gue ketemu. Itu PSMS ketinggalan duluan. Itu PSM lagi bagus-bagusnya sih, ada Kurniawan kalau nggak salah, Kurniawan, Bento, ada Luciano, apa Carlos de Melo masih main gitu ya. Pokoknya lagi bagus-bagusnya PSM lah gitu. Nah, kita ketinggalan 1-0. Terus 60-an apa 70-an. Sorry. PSMS ngegolin, sorry. No. PSMS unggul duluan 1-0 kalau gue nggak salah. Terus PSM Makassar nyamain kedudukan menit 60-an apa 70-an gitu, gue lupa. Nah, pada saat mereka ngegolin jadi seri 1-1, chaos. Jebol tuh kalau lu ke GBK kan sebelum direnovasi sekarang kan masih pagar sampingnya itu kan yang kayu apa yang jaring gitu ya, pokoknya yang begitulah, belum terlalu kuat kayaknya besinya, dibobol. Yang gue ingat adalah itu sangat chaos, terus terpencar, rusuh, telepon gue bolak-balik bunyi karena itu live pertandingannya. Gue nggak berani ngangkat karena gue tuh itu pasti dari Medan gitu ya. Nah, gue udah sempat keluar, cuma masih di dalam stadion lah ya, gue keluar yang di sampingnya itu, bukan ke lintasan lari, pokoknya masih di dalam lah gitu. Kalau lu naik tangga di GBK gitu kan masih ada space gitu yang kadang kita nongkrong segala macam. Terus tiba-tiba gue ngeliat ada orang lari dari dalam mau keluar, sementara itu stadion udah mau disterilin, jadi udah mau ditutup semua pintu supaya tidak ada yang masuk dari luar gitu ya. Gue juga gak ngerti kenapa lah gitu. Terus gue ngeliat tuh satu orang lari megangin kepala. Ada polisi tuh, ada brimob gitu ya. Terus gue bilang, Pak, tunggu Pak. Gue masuk, gue tarik ini orang. Karena gue tahu ini yang teman gue dari Medan. 5 tahun di bawah gue umurnya kan. Gue tarik, terus dia lari sambil megangin kepala sama gini nih, pinggul kiri gitu ya. Gue tangkap, yang gue lihat pertama darah di kepala. Terus gue nggak ngeh yang sini nih. Gue bawa keluar ke lintasan lari Senayan. Nggak ada ambulans. Gue minta tolong, terakhir yang bawa gue itu mobil Metro TV, kita dibawa ke Minto Harjo. Nah, begitu mulai masuk ke mobil baru gue lihat yang di sini tuh yang nancep panahnya tuh paku 12 inci, ujungnya dibengkokin gini kayak kail. Jadi once ini masuk kanan kena, dia lari begini nih, once itu masuk lu nggak bisa tarik gitu loh. Nah, yang gue takutin pertama itu racun, cuma pas gue lihat gak ada biru dan darah nggak keluar karena padat gitu ya. Nah, kita dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit gue baru berani angkat telepon. Ternyata yang telepon itu temen gue, abangannya satu lagi nih, abangannya temen gue ini satu lagi. Dia bilang, kok nggak gimana? Pokoknya nanya kabar nyokap gue segala macam. Gue bilang udah nggak apa-apa. Di rumah sakit Minto Harjo itu ternyata jadi posko korban rusuh gitu ya. Ada sekitar 12-an orang, 11 orang Medan, 1 orang Makassar gitu. Tapi nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya orang Makassar juga nggak kita apa-apain. Cuma lihat yang lain pada ada yang bocor segala macam gitu. Gue kena di kaki, kena kayu, tapi nggak parah lah dibandingin temen gue. Terus ketemu nih abangnya yang dari Bandung gitu ya. Jadi kan dokter tanya, kalau yang ini kena 12 jahitan. Nah, untuk ngeluarin pakunya ini harus dibedah. Temen gue bilang, kalau yang lihat aku nggak sanggup, dia bilang. Udah aku masuk ke ruang operasi, jadi dibedahnya tuh dibikin tanda X gini nih, silang gitu kulitnya, dibuka baru dicabut. Gue masih nyari fotonya itu. Pertama gue punya foto tiketnya sama foto di rumah sakit. Nanti karena waktu itu 2-3 minggu lalu abangnya bilang, posting dong foto kita yang waktu rusuh, waktu yang lagi rame Until Tomorrow Challenge di Instagram. Nah, saat itu setelah itu sementara om gue sama tante gue sendiri juga akhirnya bisa selamat. Dia cerita tante gue hampir bacok, cuma bisa lihat Allah Akbar, selamat, udah keluar. Terakhir kita ngumpul di Minto Harjo. Setelah selesai dibedah segala macam, udah diobatin, kita pindah rumah sakit ke rumah sakit Jakarta yang di belakang Atma.
Ya udah selesai sana baru tuh sekitar jam berapa, jam 11-an, terus baru tahu berita dari TV ternyata PSMS kalah pula lagi, adu penalti gitu. Terus sedih banget tuh. Udah sampai di rumah sakit Jakarta udah bercanda nih 4 orang anak Medan. 1 2 3 5 orang. Ya udahlah ya, di sinilah dugemnya, nggak jadi di Hard Rock, nggak jadi mata gitu-gitu. Ntar kalau ada fotonya sekali gue posting lagi deh di IG itu. Itu gue nggak bisa lupa tuh 2001 semifinal. Udah. Kalau MU final 2009 ya kalau gue nggak salah yang kalah. Gue lupa 2009 apa 2011 tuh, pokoknya anak United Indonesia bikin nobar di Pasar Festival. Nah itu satu-satunya final yang gue tonton bareng. Gue, Panji, Serpange juga gitu. Kita berangkat terus kalah gitu. Jadi ya udah nonton nobar, supporternya banyakan MU, Barcelona cuma sedikit, kalah gitu ya. Tengah malam pula gitu kan. Udah gitu, itu doang gitu. Kalau yang lain sih nggak ada lah. Itu aja sih yang relate sama gue, yang gue nggak bisa lupa ya, pertandingan itulah itu. Kalau yang lain sih apalagi MU gitu ya ingat, sekedar ingat, cuma nggak apa ya, nggak dalam lah ingatannya gitu kasarnya, sekedar ya udah gue ingat. Tapi kalau yang kayak tadi gue bilang, Euro 88, Euro 96, final PSMS 92, semifinal Liga 1 tahun 2001 gitu ya, itu gue nggak akan bisa lupa tuh. Sama ya paling bonusnya ya final champion 2009 itulah, apa 2011 gue lupa yang kalah. Udah itu doang, yang lainnya sih nggak ada lah gitu. Itu aja dari gue sedikit cerita tentang beberapa pertandingan sepak bola yang gue ingat. Nanti Patrick sama Robi juga akan cerita. Kalau Patrick sih ada lah, dia nggak pernah nonton bola, apa yang dia mau ingat? Masalah nama adik itu ya dia suka nggak ingat gitu, lupa, udah tua lu ngarepin apaan. Nah kalau Robi mending lu tungguin tuh ya. Oke, itu aja dari gua, teman-teman Poros Halang, thank you. Halo, ketemu lagi sama gue Robi. Lanjutin Bang Fu, kita mau sedikit cerita-cerita lagi ngapain sih atau lagi di mana sih kita ketika beberapa pertandingan seru yang kita anggap penting. Yang pertama gue mau cerita waktu final Champions League 99 ya, tentunya ya semua punya kenangan masing-masing mungkin tentang itu. Nah kalau gue waktu itu United lawan Munchen ya, kelas 2 SMA kayaknya. Terus gue sama beberapa temen itu kan jadi panitia pembuatan buku tahunan buat kakak kelas ya, kita di OSIS. Nah emang sengaja waktu itu kan deadline, terus kita nginep di rumah salah seorang temen kita, nginep berapa orang cewek cowok ya, yang cowok-cowok niatnya mau nonton bola gitu kan sekalian. Gue inget sama salah satu temen gue, sahabat gue dari SMP bahkan sampai sekarang, namanya Erwin Saleh, seorang diehard Liverpool. Walaupun tahun 90-an rivalitasnya nggak terlalu ya, MU Liverpool ya, karena tahun 70-an 80-an sebelum sekarang lagi. Nah, gue inget ngerjain desain buku tahunan 5 menit kerjain, terus langsung balik ke TV lagi, itu aja terus bolak-balik, nggak konsen. Ngerjain desain juga zaman dulu sih belum pakai Illustrator, InDesign, Photoshop, pakai PowerPoint kali ya. Ya pokoknya yang cewek-cewek sih fokus ya kerja, yang cowok-cowok malah mantengin TV terus nonton bola. Apalagi makin gak tenang gue kerjanya ketika Munchen bikin gol duluan kan, terus United juga nggak terlihat dalam performa terbaiknya kan malam itu sebenarnya, karena Kino nggak ada, Scholes juga nggak ada, dan Munchen sangat dominan di tengah waktu itu kan. Ya pokoknya nggak tenang deh, udah sampai hopeless, apalagi udah menit-menit akhir kan seperti yang kita tahu. United tidak terlihat akan menyamakan kedudukan dalam waktu dekat gitu kan, karena sama sekali nggak ada serangan yang ini bakal gol nih, enggak gitu kan. Golnya aja pun pada akhirnya kan di menit akhir itu kan lewat set piece kan. Tapi ya namanya kita kan terus berharap ya, karena akan melengkapi treble waktu itu kan.
Nah ya udah tuh, tapi waktu dapat corner pertama di akhir pertandingan itu, ketika Solskjaer Sheringham main kedudukan, wah itu yang namanya udah teriak-teriak kayak apaan ya. Temen gue yang si Erwin ini udah kesel banget. Wah udah dia kan dukung Munchen tentunya kan. Udah ini banget, udah yakin bakal Munchen menang. Ternyata disamain kedudukan, nggak nyampe 3 menit ternyata dibalikan keadaan sedemikian rupa. Itu yang namanya gue teriak-teriak udah kayak apaan ya. Sampai gue inget banget, orang tua yang punya rumahnya tuh, bapaknya tuh bangun. Ada apa nih? Rusuh banget ya pokoknya. Akhirnya kita jadi gak enak sendiri kan. Enggak om lagi nonton bola om. Ya dia juga, omnya sih kayaknya gak suka nonton bola ya, cuma akhirnya dia pas ngeliat TV, oh iya baru ngerti lah kenapa sampai sehisteris itu ya. Yang pasti saat itu udah lupa tuh apa yang kita kerjain, niat awal kita ngerjain buku tahun. Maaf ya ketua panitianya. Dan itu salah satu momen menakjubkan ya, kayak ngelihat keajaiban sih. Teman gue malah udah banyak yang matiin TV itu katanya ya, pas besoknya di sekolah dia udah hopeless. Lihat di berita besok paginya kok beda. Nah itu kalau cerita tentang, nah kalau pertandingan selanjutnya yang gue inget banyak sih ya sebenarnya. Kalau dari segi pertandingannya ya, apa yang menjadi spesial dan memorable, cuma kalau suasana atau dimana kita ketika pertandingannya terjadi, nah itu kan beda. Beberapa yang gue ingat, salah satunya tentu Champions League final United lawan Chelsea, karena waktu itu gue udah gabung sama United Indonesia, udah sering nonton bareng sama mereka ya, main forum dulu kan, forum ya kita serunya. Ketika itu nonton bareng finalnya itu di Kemang, daerah Kemang. Kafenya udah nggak ada, dulu Cafe and Resto dulu kalau nggak salah namanya Green Cafe atau apa ya, 2008. Sekarang udah Maret Point atau apa sih yang gede itu. Nah seru kan kalau nobar tuh kan, kita sesama fans semua merah, semua rame, nyanyi chant, dan kalau nggak salah di awal musim charity shield itu tempat yang sama kita juga nobar. United mau Chelsea juga ya kalau nggak salah, menang adu penalti, Anderson nahan 3 penalti itu, ingat kan? Nah itu ketika itu kita ngerasa, ini ada benang merahnya nih kayaknya bisa jadi nih pertanda baik nih gitu kan, karena ketemu musuh yang sama. Nah tapi ya itu kan ketika udah beresnya kita baru mengkait-kaitkan. Cuma kita punya feeling yang bagus aja, walaupun ketika pertandingan berjalan tegangnya bukan main, karena Chelsea juga nggak main-main waktu itu ya, timnya kuat banget, solid. Dan sepanjang pertandingan sebenarnya berimbang lah ya, walaupun Chelsea punya beberapa peluang bersih dan unlucky, kena mistar, kena tiang. Cuma ya makanya ada beberapa pendukung Chelsea juga tuh nobar waktu itu kan, kayak sama pertandingan udah seneng banget lah ya, jagoan kita waktu itu Ronaldo bikin gol itu kan, wah seru. Tapi habis itu disamain oleh jagoan mereka Lampard. Sampailah ke adu penalti pada akhirnya, udah tegang banget. Apalagi ketika Ronaldo miss penalti pertama, penalti dia itu, wah itu udah kayak apaan tuh fans Chelsea yang di sekitar kita tuh, wow udah nyanyi udah ngenyek banget dah. Cuma ya banter lah ya, biasa, nggak nyampe berantem lah ya, biasa aja, karena emang ya kita juga pasti gitu lah ya. Dan teman gue udah ada yang di luar aja tuh nggak mau nonton. dia nunggu suara
suara supporter aja, suara penonton aja. Kalau kalau teriak ya berarti bagus, kalau diem berarti kan jelek. Itu ada Bang Pet juga di situ, cuma kita belum terlalu kenal, baru kenal di forum doang, balas-balasan komen debat di forum. Nah, ya pada akhirnya pas tendangan John Terry itu, disitulah menegangkan. Ya kita udah pasrah sih, udahlah, this is it. Kita nggak bisa mengawinkan gelar dengan Premier League, terus kalah di tangan rival kita di Premier League ketika itu juga. Pedih banget sih. Ya udah, karena talisman kita saat itu Ronaldo-nya sendiri yang gagal penalti, mau gimana, cuma ya namanya ada penalti ya, toh dia udah bikin gol di regular time, berarti kan dia juga udah menunjukkan apa kemampuan dia. Kalau udah penalti ya udah beda lagi, whole different ball game. Ya udah pasrah. John Terry set kepleset. Itu udah, waduh, teriaknya udah kayak apa itu, satu gedung itu udah bergoyang kali ya. Dan kasihan fans Chelsea di situ langsung mendapatkan cemoohan balik ya. Cuma ya mereka juga menanggapinya dengan ya udahlah ya, dan nggak ada yang main fisik atau apa sih, nggak ada sih seingat gue ya. Kalau cuma dorong dikit ya adalah, cuma nggak sampai berantem. Tapi ya gitu. Di situ ya gila banget ya, satu lagi keajaiban terjadi. Kok bisa gitu, reset, aduh. Dan ya udah dari situ momentum berbalik, dan kita juga percaya bahwa masih bisa nih, karena situasi kan level lagi kan, square lagi. Ya udah dari situ tidak terbendung lah. Sampai Van der Sar membuat penyelamatan dari tendangan anak itu udah kelar party. Kita udah kayak di Manchester aja tuh, keliling Kemang semua, orang-orang semua naik mobil, motor, bunyiin klakson sampai rumah masing-masing. Gokil sih itu. Serunya itu ketika rame-rame sama teman-teman ratusan yang juga pencinta United, mengalami sebuah momen emosional berbarengan. Itu seru banget sih, karena kebayangkan gimana saat kita tiba-tiba down bareng karena penalti Ronaldo nggak masuk, terus ketika John Terry membawa bola itu ke titik putih, kita semua udah pasrah mikir ya udahlah gitu kan, udah sedih. Tiba-tiba dibalikin lagi, jadi ya emosi kita terbalik-balik juga, terbolak-balik. Itu salah satu yang serunya. Terus pertandingan berikutnya yang cukup memorable karena momennya pas dengan momen lain ya, jadi nggak akan pernah gue lupa, yaitu Piala Dunia 94. Karena ketika finalnya itu adalah hari pertama gue masuk SMP, penataran P4, hari pertama penataran. Jadi inget gak sih dulu suka disuruh bikin yang aneh-aneh gitu kan, karena momennya lagi Piala Dunia. Jadi waktu itu pakai bola plastik, ditali rapiain, bolanya dipotong setengah gitu, terus digambar-gambarin apalah di depannya. Jadi ribet banget nyiapin gitu, dan lain-lainnya ya, apalah kacang hijau 33/3 butir lah, apalah kayak gitu deh. Nah, gue kesel karena kenapa sih harus barengan dengan final Piala Dunia. Untungnya kan finalnya tapi dini hari ya, jadi harusnya selesainya tuh sekitar subuh. Cuma kan perpanjangan waktu, ada penalti, jadi sampai jam 5:30 sampai jam 6 gitu ya, langsung berangkat sekolah deh tuh. Soalnya kan hari pertama dari kita 6 tahun sekolah dasar gitu ya, masih bocah banget, beranjak remaja masuk SMP itu kan juga butuh penyesuaian, butuh persiapan mental juga ya. Jadi persiapan kita harus dilewati dengan nonton final Piala Dunia. Tapi ya masih kecil lah ya, nggak apa-apa, nggak terlalu ngaruh. Nah cuma intinya waktu itu gue suka banget sebenarnya sama Brazil. Gue mencintai permainan indah Brazil dari tahun 70-an 80-an ya, ngelihat segala macam footage dan cerita-ceritanya. Tapi karena ketika itu
tontonan kita, tontonan bola kita setiap minggunya itu Serie A sering. Dan gue penggemar berat Sampdoria dulu zaman Attilio Lombardo, Mancini dan lain-lain. Akhirnya berperalihan tuh tahun 93-94 Sampdoria ke United yang gue suka. Nah jadi kita terpapar oleh sepak bola Italia dan kita lebih dekat dengan pesepak bola Italia tentunya kan. Jadi lebih bisa relate dan otomatis ya sedikit banyak mendukung mereka juga. Dan apalagi salah satu jagoannya waktu itu Roberto Baggio, itu gue demen banget. Dan bisa dibilang ya nggak single handedly, cuma dia punya peran besar banget membawa Italia ke final waktu itu kan, karena di beberapa pertandingan sebelumnya Italia terlihat susah menang segala macam, tiba-tiba dia breakthrough, dia bikin sesuatu, dia bikin apalah, dapat penalti atau dia bikin gol yang orang nggak nyangka-nyangka sampai ke final. Dan itu kisah heroik waktu itu juga kan. Nah makanya waktu itu gue sebenarnya dukung Italia ketika final 94 itu. Tapi pertandingan berjalan seru walaupun 0-0 ya di waktu reguler, tapi seru, jual beli serangan ya, lebih banyak Brazil lah tentunya ya. Cuma Italia juga punya beberapa peluang bagus, apalagi udah mulai babak kedua perpanjangan waktu, udah ada yang capek tapi tempo tetap lumayan lah, udah mulai long range shot tuh banyak tuh dan hampir gol juga. Romario nyaris bisa bawa kemenangan tapi nggak, bolanya menyamping. Terus tendangan jarak jauh siapa juga, Pagliuca itu nepis cuma nggak sempurna, untung kena tiang gawang ya. Terus dia elus-elus tuh tiang gawang, dia pikir bawa keberuntungan. Ternyata ketika penalti Franco Baresi Franco Baresi nggak masuk. Untungnya Marcio Santos apa siapa ya, penendang Brazil pertama setelah dia juga nggak masuk, ketepis juga Mas Pagliuca. Jadi oke lah, nggak terlalu nggak enak hati lah ya Franco Baresi. Terus siapa lagi itu gol? Satu lagi legenda Italia, Daniel Massaro, miss juga, nendangnya nanggung banget, ke tengah enggak, ke pojok enggak, ya ketepis lah ya, Tafarel. Nah kiper-kiper Brazil punya reputasi bagus ya soal menepis penalti. Nah ya udah tuh sampai di akhir tendangan menentukan hidup matinya Italia, Roberto Baggio, sang pahlawan Italia yang membawa timnya ke final, tendangannya malah mengangkasa. Siapa yang nyangka ya. Cuma kan ya itulah adu penalti, sebuah dimensi yang berbeda. Kadang-kadang orang sejago apapun dan kita nggak bisa ngomongin masalah mental juga ya, maksudnya kurang mentalitas apalagi yang harus dimiliki oleh seorang Franco Baresi, Daniel Massaro, Roberto Baggio gitu kan. Mereka di klubnya juga sosok-sosok atau figur yang sangat dominan dan penting gitu kan. Cuma ya itu dalam momen itu menentukan sekali kan apa yang meliputinya gitu kan. Ya mungkin saat itu Baggio juga kepengaruh sama Baresi dan Massaro yang nggak masuk, atau dia ada kerikil di sepatunya, ada yang tahu juga kan. Yang pasti disitulah kisah kepahlawan Roberto Baggio berakhir. Jadi sebuah drama tersendiri ya di final World Cup yang gak akan dilupa orang, dan Brazil merayakan kemenangannya yang well deserved juga. Dan ada Ronaldo belum main, masih bocah, selebrasi ke nomor 20 ya. Terus ya itu sih yang gue inget kalau Piala Dunia 94 ya. Mungkin itu beberapa yang gue inget ya. Sebenarnya masih banyak sih pertandingan yang seru dan buat gue berkesan, cuma mungkin itulah highlightnya, beberapa yang momennya pas dengan momen lain yang gak akan gue lupa gitu kan. Dan hasil pertandingannya pun wow ya. Silakan dilanjutkan Bang Pet. Hai.
balik lagi bersama gue Patrick. Hari ini kita mau ngebahas, katanya Pak Prot, kita disuruh ngebahas where were you at this game, kan gitu ya. Gue belum sempat melihat videonya Bang Fuad, dan gue belum tahu videonya Pak Prot sendiri. Tapi ya, kita ngomongin pengalaman kita masing-masing. So, ada satu pertandingan unik bagi gue, dan ini nggak ada urusannya dengan Manchester United. Jadi di tahun 2006 gue dapat kesempatan berangkat ke Jerman langsung nonton Piala Dunia di Jerman. Waktu itu pertandingan yang gue dapat itu 2 pertandingan, satu Inggris Portugal, yang satu lagi itu Prancis lawan Italia. Ya, dua-duanya kejadian seru ya. Yang pertama tuh kejadiannya Wayne Rooney kartu merah gara-gara Cristiano Ronaldo, dan pertandingan yang gue tonton yang Zinedine Zidane nyeruduk tiba-tiba gue Materazzi. Oke. Nah, ini cerita uniknya bukan karena gue ada di Jerman langsung pada saat pertandingan tersebut, tapi uniknya gue ada berangkat ke Jerman tuh gratis, men. Dapat undian, menang undian dari provider seluler waktu itu, friend. Yang dapat juga bukan gue sih, yang dapat pada waktu itu bini gue, ya, mantan bini gue. Dia waktu itu nomor dia terpilih pemenang, cuman doi waktu itu baru ngelahirin anak gue pertama, si Ael, yang sering gue posting di story gue. Nah, karena dia baru ngelahirin, nggak bisa dong berangkat. Jadi ya dengan berat hati dia memberikannya ke gue. Berangkatlah gue dengan senang hati kan. Nyampe di sana, all expenses paid, nginep di hotel yang disediain semua Munich. Dan gue baru dapat pengalaman yang namanya Munich itu ternyata banyak banget orang Turkinya ya. Jadi gue yang sampai bingung, ini gue di Jerman apa di Turki? Soalnya makanan di sekitar gue itu juga banyak kan kebab. Nah, salah satu kejadian unik yang terjadi di sana, gue waktu itu bawa banyak baju timnas apa segala juga gue bawa. Tapi timnas Indonesia ya Garuda gue bawa. Cuman ada satu kali kejadian, gue lagi jalan-jalan sore nih setelah pertandingan Portugal yang menunggu pertandingannya Prancis lawan Italia. Jadi gue lagi jalan-jalan di sekitar Munich. Gue pakai baju Manchester United dong, yang tahun 2006 punya tuh, yang kemarin gue tunjukin, yang dia asimetris. Nah, gue lagi jalan-jalan pakai baju itu, terus tiba-tiba ada yang teriakin gue, "Woi, Meng!" Gue kaget kan, ada yang teriakin Meng. Pas gue noleh pakai baju Inggris, ya udah gas lah pakai baju Inggris, gue sapa dong, "Woi," gue sapa, ternyata lihat kemudian. Jadi seru kan, mereka ngobrol, yang ngebully gue diam aja karena emang kayaknya rata-rata itu Liverpool fans semua. Gue diam aja, ternyata cuma gue bilang, "We're here for one club, that's the Three Lions." Akhirnya mereka ngomong itu, ketawa-ketawa lihat gue, yang mungkin ketakutannya kelihatan kali ya. Akhirnya dia bilang, "Yaudah, you wanna join us for a beer?" Dan tuh kita jalan. Nah, Munich, Jerman sendiri secara keseluruhan memang terkenalnya untuk birnya ya, untuk Oktoberfest apa semua. Gua untuk pertama kalinya menikmati yang namanya pre-game celebration bareng yang non United, dan gue pakai baju Manchester United dan gak diapa-apain, just fun. Pada pertandingannya sendiri, waktu itu gue berangkat tuh dengan pemenangnya itu ada 3. Seharusnya ada 1 anak mahasiswa, terus ada bapak-bapak, 1 om, dan gue ya. Nah, si mahasiswa ini memilih untuk ngejual tiketnya kepada si om ini supaya si om ini bisa berangkat sama istrinya. Jadi gue ditemenin sama yang gue ini kemana-mana sebenarnya. Nah, pas waktu mau matchnya itu, si om ini sama si tante ini justru bukan penggemar bola, jadi tiketnya dikasih ke gue. Jadi dikasih ke gue malah dinomplok kan, ya gue terima aja. Gue bilang, ya udah kalau emang mau dikasih ke gue untuk cuma-cuma ya gue ambil, gue bawa ke stadion dan gue jualan tiket dong. Jadi lumayan banget tuh pengalaman nyampe di Jerman, pakai tiket gratis, hotel gratis, makan gratis, dapat duit saku pula kan gitu. Anyway, itu event pertama.
Maksudnya where were you? I was in Germany during 2006 World Cup, dan berangkat ke sana gratisan, menikmati banget suasananya di sana, nonton bareng supporter Pre-Lions. Yang belum tahu gue dukung timnas Inggris banget, karena gue gede-gedenya di sana juga. Jadi bukan cuma ikut-ikutan, tapi tetap Garuda di hati. Dan itu pengalaman yang sangat unik bagi gue. Salah satu pengalaman memorable gue yang Manchester United mungkin ya 2008 ya, Champions League final. Pastilah ya, kalau nggak 99, 2008 itu udah pastilah jadi salah satu memorable. Gue nonton itu bersama komunitas gue United Indonesia di Green Cafe kalau nggak salah waktu itu namanya, di sekitaran depan. Menit ke-26 golnya Cristiano Ronaldo, header dari West Brom. The place was pecah sepecah-pecahnya, rame banget. Lalu kejadian sebelum halftime, Frank Lampard nyamain kedudukan jadi 1-1, dan itu yang namanya hening. Kenapa? Karena walaupun ada beberapa pendukung Chelsea, itu tempat memang isinya kebanyakan Manchester United fans. Nah, pertandingan yang begitu panjang sampai adu penalti, gue inget banget tuh pas waktu adu penalti itu, kita itu yang mulai dari cuma berdiri nonton penalti sampai langkah berikutnya menggenggam tangan, bener-bener kayak kita serasa berada di pertandingan tersebut. Sampai pas waktu Cristiano Ronaldo gagal penaltinya itu, gue itu sampai berlutut. Kiri kanan gue udah nggak tahu siapa kan. Dan gue yakin semua yang pada saat pertandingan match itu berlangsung, kita tuh udah nggak tahu siapa di kiri kanan kita. Cuma semuanya udah sama-sama udah saling support, udah tenang. Gue tuh udah sampai berlutut. Gue udah nggak berani nonton lagi tuh. Begitu John Terry miss penalti itu ada segelintir of hope, tapi itu jantung tuh udah nggak. Kalau setelah pertandingannya sih sekarang kita ngata-katain ya John Terry slip dan jatuh, apalah itu kita bikin lagunya apa semua. Tapi pas waktu pertandingan itu, gue aja udah nggak peduli itu John Terry miss, itu bagi gue tuh udah oke, ngangkat sebuah beban. Tapi masih ada penendang berikutnya, dan gue masih ingat banget tuh Anelka masih belum nendang. Plus kita tuh cuma tinggal Rio Ferdinand. Kalau tadinya seandainya Anelka gol, itu penendang berikutnya kita tuh Rio. Dan gue tuh udah bener-bener ya udahlah, not our year. Kesel banget gue tuh kalau misalnya kita kalah sama Chelsea juga. Udah deh, habis deh nih. Van der Sar nyelamatin tendangan dari Anelka. Yang gue rasain pada saat itu bukan cuma happy udah pasti happy. Tapi gue masih ingat banget tuh gue nangis, senangis-nangisnya, kayak nangis gimana ya, nangis sampai ada yang gue nggak tahu siapa, sampai sekarang gue belum tahu siapa. Katanya sih Wisnu yang anak Indonesia. Gue itu cuman bersujud, berdoa, nangis, bahagia banget gue. Dan ada yang meluk gue nggak tahu siapa, udah gue balik, pokoknya udah bener-bener ya, it was one lah, udah kayak rasanya tuh udah kayak lo ketiban rezeki berapa puluh miliar gitu ya, padahal yang menangnya Manchester United, yang bakal dapat bonusnya mereka, ya kita sebagai fans cuma bisa berbahagia aja kan. Tapi that's the part of being a fans kan gitu. Jadi 2008 that was very memorable. Kenapa? Karena ya gue bener-bener ngerasain, walaupun 2006 kita udah ada United Indonesia, dan sebelum itu gue juga kita main pemain United, that feeling of a family ya, karena United Indonesia sendiri juga ya, bagi yang ikutin komunitas tau lah kita tuh banyak yang ngikutin kita. Tapi pada hari itu gue bener-bener ngerasain yang namanya that feeling of a family di dalam sebuah komunitas bola. Betul-betul kerasa sama gue yang namanya kita saling support pas waktu lagi down-nya, dan berbagi kebahagiaan itu pas waktu menangnya itu. Dan itu semua terjadi dalam satu malam yang sangat panjang. Setelah pertandingan itu kita party itu di daerah makan KFC kalau nggak salah juga ya. That was one of the other memorable moment. Biar nggak panjang kayak video gue yang sebelumnya, kan banyak juga itu bilang Bang Fuad cuma berapa menit, Pak Pro berapa menit, gue yang tiba-tiba ngambil setengah jam lebih. Okay. Yang terakhir nih,
memorable gue ketiga adalah, believe it or not, walaupun gue manajer persepak bolaan di Indonesia ini, gue pernah di Persema, gue pernah di Persikabo, gue pernah Bogor Raya. Otomatis kalau manajer bola ya udah pasti pikiran kalian ya udah sering lah ke stadion nonton kan gitu ya. Believe it or not, gue timnas paling jarang nonton. Gue nonton ya, maksudnya lebih sering itu di TV kan. Pengalaman gue pertama kali nonton timnas langsung live itu lawan Saudi Arabia. Gue lupa pertandingan apa. Dan gue tuh jalan bareng sama teman-teman anak Indonesia juga. Dan kalau nggak salah sih kita kalah ya pertandingannya. Tapi that moment bagi gue sangat kena ya. Beda banget ketika lu nontonnya di TV. Lu denger tuh yang mereka nyanyi Indonesia Raya, lu denger yang mereka nyanyi Garuda di Dadaku, apalah semua itu ya. Tapi momen pertama kali itu gue datang ke sana, gue bener-bener yang namanya merinding man. Dengerin lagu Indonesia Raya dikumandangkan, terus cuma sekedar teriakan Indonesia loh. Tapi itu bener-bener gue yang jantung gue tuh plus setiap kali kita nyerang dan diserang itu ya adrenalinnya memang jauh beda banget. Bahkan ketika gue jadi manajer dan berada di pinggir lapangan dan ketika nonton timnas, mungkin karena ada pride-nya juga ya, di klub it's your job, you need to win. Lo udah masuk ke sebuah pertandingan, lo tujuannya cuma menang. Walaupun beberapa kali kita mungkin mikirnya seri aja udah cukup, tapi tetap aja target kita awal adalah menang. Tapi ketika timnas bermain tuh yang namanya tuh harapan lu tuh adalah Garuda tuh harus menang, timnas tuh harus menang, mau siapapun lawan. Dan walaupun kadang-kadang kita kecewa dengan hasil atau apa, tapi at the end tetap aja lu bangga melihat mereka tuh udah berjuang. Walaupun mungkin beberapa terakhir yang kemarin ini kebanggaan itu agak sirna ya. Tapi gue yakin sih one day we'll rise again. Nah, ada insiden kecil yang membuat gue agak tersenyum sih. Ingat, ini cuma insiden kecil dan ini memang semua orang juga udah tahu lah situasinya seperti apa kan, rivalitas antar klub. Jadi salah satu teman kita ini anak Bandung, nonton langsung di GBK bareng sama kita. Tiba-tiba ada logatnya kali ya kedengeran, tiba-tiba ada yang nyamperin, lu apa nih, pokoknya payung lebar gitu. Dan kita akhirnya harus, ya gue gak mau mendetail lah, takut memprovokasi juga, cuman intinya akhirnya kita terpaksa nunjukin KTP, which is untungnya dia walaupun tinggal di Bandung, logatnya Bandung, KTP-nya KTP Manado kan. Jadi ya cukup memorable karena that's my first timnas game. Yang kedua ada insiden kecil itu, dan ketiga that was probably one of the feeling yang gue merasa bangga sebagai warga Indonesia. Anyway, itu aja 3 memorable moment gue. Satu ketika Piala Dunia, satu Manchester United, dan satu timnas Indonesia. Oke, you guys semua jaga kesehatan kalian, jaga kewarasan kalian. Gue juga sendiri udah mulai gak waras, tapi stay at home sebisa mungkin. Berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. And that's all. See you in the next video.